dari Presiden River Plate itu mengatakan bahwasannya sebenarnya yang salah itu adalah polisi, karena polisi itu merepress ya, menyerang ya, melakukan tindakan represif kepada fans dari Boca Junior, karena fans Boca Junior itu melempar urin, sehingga terjadilah polisi datang itu kemudian melakukan tindakan represi kepada fans-fans dari Boca Junior. 10 tragedi terbesar pada stadion sepak bola di seluruh dunia. Nomor 10 ada di kota Ibrox, Glasgow, Skotlandia. Pada saat itu, 2 Januari 1971, telah berlangsung pertandingan antara Glasgow Rangers melawan Glasgow Celtic, di mana Glasgow Celtic pada saat itu berhasil unggul di menit-menit terakhir. Karena merasa pertandingan telah usai, kemudian pendukung dari Glasgow Rangers meninggalkan stadion sebelum pertandingan selesai. Ada beberapa teori terkait dengan tragedi di Ibrox ini. Teori pertama mengatakan bahwasannya ketika Glasgow Celtic mencetak gol, kemudian pendukung Glasgow Rangers turun keluar dari stadion, tiba-tiba di lapangan Glasgow Rangers berhasil menyamakan kedudukan. Kemudian orang yang sudah turun kembali ke atas untuk melihat golnya seperti apa dan momennya seperti apa. Ada orang dari bawah, kemudian ada orang dari atas ke bawah bertubrukan. Nah, ini kemudian menjadikan stairway nomor 13 penuh sesak. Tetapi hipotesis ini mendapatkan sanggahan karena melihat secara fakta bahwasannya korban-korban yang berjatuhan di stairway nomor 13 itu mengarah ke arah yang sama. Jadi tidak bertubrukan gitu ya. Jadi mengarah ke arah yang sama. Nah, hipotesis yang lain mengatakan bahwasannya pada saat di stairway 13 tersebut ada seseorang jatuh sehingga mengakibatkan arus orang dari tribun keluar itu mengalami ketersendatan, sehingga ada orang yang terjatuh, tersandung. Kemudian semakin banyak orang terjatuh dan tersandung, semakin banyak orang yang terinjak, semakin banyak orang yang sesak napas, akhirnya jatuhlah korban. Total 66 orang meninggal akibat kejadian ini dengan 200 orang terluka. Dan sebenarnya kejadian ini sudah terjadi berkali-kali ya, khususnya di stairway nomor 13 di Ibrox ini. Jadi tahun 1961 2 orang meninggal, 1967 8 penonton terluka, 1969 ada kejadian mengakibatkan 26 terluka ketika keluar. Tragedi stadion yang kedua ada di Stadion Luzhniki di Moskow pada saat pertandingan antara Spartak Moskow dengan HFC Haarlem 20 Oktober 1982. Pada saat itu adalah pertandingan dalam rangka UEFA Cup ya, 1982 sampai 83. Kejadian itu mengakibatkan 66 fans dari Spartak Moskow meninggal. Sebelum kejadian itu terjadi, sebenarnya pada saat 20 Oktober 1982, Moskow itu sedang mengalami musim dingin yang lumayan parah. Pada saat itu suhunya di minus 10 derajat Celcius. Sebenarnya stadionnya sendiri itu berkapasitas 82.000. Namun karena kondisi yang sangat amat dingin sampai tadi minus 10 derajat Celcius, sehingga hanya ada 16.500 tiket yang terjual. Kemudian juga karena memang kondisinya sangat dingin, kemudian juga salju turun, akhirnya pihak dari panitia penyelenggara di Luzhniki Stadium itu hanya membuka 2 stand ya, 2 tribun, yaitu di timur dan di barat. Yang di timur itu dinamakan tribun C, yang di barat itu dinamakan dengan tribun A. Meskipun ada 2 tribun yang dibuka, namun penonton lebih memadati tribun timur atau tribun C karena dekat dengan stasiun metro. Akses untuk keluar tersebut dinamakan dengan stairway 1. Ya, sebenarnya sih secara pertandingan itu tidak ada insiden yang signifikan ya. Hanya saja kejadian ini terjadi menjelang pertandingan itu selesai. Jadi sebelum pertandingan itu selesai, penonton itu sudah mulai meninggalkan stadion. Nah, ketika penonton meninggalkan stadion di stairway 1, ternyata menurut investigasi yang ada seorang gadis muda yang ternyata sepatunya itu copot atau tertinggal di tangga akses untuk keluar.
awalnya tidak menjadi masalah karena orang belum terlalu banyak, namun semakin mendekati ke peluit terakhir semakin banyak orang yang turun, sehingga si gadis muda ini beserta orang-orang yang membantu untuk mencari sepatunya itu bertabrakan dengan orang-orang lain yang turun keluar dari stadion. Hal ini mengakibatkan orang-orang terjatuh di stairway nomor 1, kemudian semakin lama kemudian peluit berbunyi, semakin banyak lagi orang yang turun di stairway 1. Orang-orang yang turun itu tidak mengetahui bahwasannya di bawah itu sebenarnya sudah terjadi insiden ya, sudah ada terjadi desak-desakan, sudah ada jatuh korban ya. Namun ternyata dari penonton itu tetap turun, akhirnya mengakibatkan jumlah korban yang berjatuhan itu bertambah banyak. Ini mirip sama kejadian yang tadi di Ibrox. Ini sama-sama menjelang peluit terakhir, sama-sama juga terjadi di tangga atau akses untuk keluar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian di kita apabila kita menonton di stadion, untuk sangat memonitor ya, sangat mengantisipasi pergerakan keluar masuk dari stadion agar tidak terjadi dempet-dempetan atau tidak terjadi berdesak-desakan yang nanti malah justru membahayakan kita. Tragedi di stadion nomor 3 terjadi di Estadio Monumental Puerta. Pada saat itu 23 Juni 1968 berlangsung pertandingan antara River Plate versus Boca Junior. Ini ada pertandingan yang syarat dengan rivalitas ya untuk di Argentina sendiri. Kejadian ini mengakibatkan 71 fans meninggal di gate nomor 12 dan 150 fans, 150 pendukung itu mengalami luka. Terdapat banyak sekali teori terkait dengan kejadian ini. Teori pertama mengatakan bahwasannya ada fans Boca Junior yang melempar bendera River Plate dari tribun atas ke tribun bawah, sehingga mengakibatkan kepanikan di tribun bawah, akhirnya saling berdesak-desakan, akhirnya kena juga si supporter dari Boca Junior ini, jadi korban yang sangat banyak. Ada juga teori yang mengatakan bahwasannya fans dari River Plate ini menyeberang ke seksi tribun yang lain, kemudian menyerang supporternya Boca Junior, kemudian mengakibatkan berdesak-desakan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya gate 12 ya, gate untuk keluar itu terkunci, sehingga orang yang sudah mau keluar itu mendapati jalan buntu di gate 12, sehingga orang yang sudah terlanjur masuk tidak bisa keluar, semakin terdesak dan akhirnya mengalami aspeksia atau sesak napas. Ada juga dari William Kent, dari presiden River Plate, itu mengatakan bahwasannya sebenarnya yang salah itu adalah polisi, karena polisi itu merepress ya, menyerang ya, melakukan tindakan represif kepada fans dari Boca Junior, karena fans Boca Junior itu melempar urin, sehingga terjadilah polisi datang gitu, kemudian melakukan tindakan represi kepada fans-fans dari Boca Junior. Terus dari sekian teori itu yang benar yang mana? Nah, itu juga sampai sekarang juga masih belum jelas yang benar yang mana. Yang jelas investigasi dari pemerintah Argentina itu telah dilakukan dan ternyata kesimpulannya adalah tidak ada yang bersalah. Ya, jadi pada saat itu saja pengadilan dengan fakta-fakta yang ada aja tidak bisa memutuskan siapa yang bersalah ya, apalagi kita yang hidup di zaman yang berbeda dengan hanya berbekal data historis, ini juga kesulitan untuk melihat atau menemukan skenario apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Yang jelas 71 fans meninggal dengan 150 fans terluka. Tragedi stadion sepak bola terbesar nomor 7 terjadi di Port Stadium di Mesir 1 Februari 2012, jadi belum terlalu lama ya. Pada situ ada pertandingan antara Al Masry dengan Al Ahli. Kejadian ini mengakibatkan 79 orang meninggal dengan 500 orang lain itu dikatakan mengalami luka. Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Karena sebenarnya pada saat itu pertandingan telah selesai untuk kemenangan dari Al Masry. Al Masry menang 3-1 melawan Al Ahli. Namun ternyata supporter dari Al Masry ini memiliki kesalahan tersendiri ya kepada supporter Al Ahli karena masalah terkait dengan politik, itu yang gue baca di Wikipedia. Supporter Al Masry ini kemudian masuk ke dalam lapangan sepak bola, kemudian menyerang supporter dari Al Ahli menggunakan alat-alat yang mereka punya. Supporter Al Masry ini tercatat dalam sejarah menyerang supporter Al Ahli dengan menggunakan batu, bahkan golok, bahkan pisau,
bahkan juga botol. Kemudian mengurung supporter Al Ahly dalam partisi di stadium. Banyak korban jiwa jatuh pada kejadian ini karena ternyata menurut catatan pintu keluar itu ditutup. Kemudian juga sedikit sekali pertolongan yang ini mengakibatkan orang-orang yang terluka ya, karena ada serangan dari supporter Al Masry. Kemudian juga karena pintu tertutup tidak bisa keluar dan juga terjadi stampede atau desak-desakan di dalam. Jadi tidak heran 79 orang itu meninggal. Isam Syah, pegawai pemerintah ya dari Kementerian Kesehatan Mesir, mengatakan bahwasannya kematian terjadi karena luka tusuk, kemudian juga pendarahan otak, dan juga berawal dari ketidaksadaran atau dari pingsan. Tragedi di stadion sepak bola terbesar di dunia nomor 6 adalah tragedi di Mateo Flores National Stadium, Guatemala yang terjadi di 16 Oktober 1996. Kejadian ini mengakibatkan 80 orang meninggal. Kejadian ini terjadi pada saat pertandingan antara Guatemala versus Costa Rica. Pertandingan ini merupakan pertandingan penyisihan untuk Piala Dunia FIFA. Pada saat itu, Presiden dari Guatemala, Alvaro Arzu, juga datang untuk menyaksikan pertandingan. 80 orang supporter meninggal itu diawali dari penjualan tiket yang over capacity. Jadi dari kapasitas 37.500 itu orang yang datang itu 50.000 karena tadi ada penjualan tiket secara over capacity. Banyak dari penonton yang meninggal itu ada di seksi tribun di General Sur. Ya, banyak orang yang jatuh ya dari tribun atas ke tribun ke bawah gitu. Nah, orang yang ada di bagian bawah tribun ini nggak bisa kemana-mana lagi karena di atas sudah terlalu banyak orang dan di depannya itu ada pagar. Sementara orang itu dari atas selalu turun ke bawah ya, sehingga mengakibatkan yang di bawah itu terjepit, mengalami aspeksia, suffocated ya, kayak dicekek gitu ya, kesulitan untuk bernapas, dan sehingga 80 orang itu bisa meninggal. Akibat dari kejadian ini, presiden dari Guatemala yang datang pada saat pertandingan itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan penggunaan dari stadion ini, dan juga Guatemala juga dihukum FIFA akibat kelalaiannya. Tragedi di stadion sepak bola terbesar dunia nomor 5 terjadi di Kathmandu, Nepal. 12 Maret 1988 terdapat sebuah pertandingan Tribhuvan Challenge Shield di mana pada situ ada pertandingan Janakpur Cigarette Factory melawan Bangladeshi Side Liberation Army. Kejadian tersebut mengakibatkan 93 orang meninggal dan 100 orang lebih mengalami luka. Ya, sebenarnya Stadion Nasional Kathmandu itu memiliki 4 sisi tribun, di mana hanya satu sisi tribunnya, yaitu di sisi sebelah barat, dia memiliki atap. Pada saat hari H sebenarnya cuaca itu normal ya. Ya, tapi ya namanya Nepal ya. Nepal itu kan memiliki banyak daerah-daerah pegunungan ya, dimana di situ juga ada pegunungan Himalaya kan, dimana mungkin cuaca itu sangat sulit untuk ditebak ya. Jadi sebenarnya pertandingan itu berlangsung di sore hari. Nah, dari pagi siang itu cuaca cerah, jadi dipercayai sore itu akan cerah juga. Namun memang takdirnya sore itu tiba-tiba hujan ya, jadi badai hujan yang sangat kencang. Kemudian penonton yang ada di sisi timur, selatan, dan utara itu kan tidak memiliki atap ya. Akhirnya penonton dari tribun-tribun itu berusaha untuk ke tribun barat, untuk istilah kitanya itu nguyup ya, agar tidak terkena hujan. Tapi ternyata proses pemindahan penonton dari tribun selatan, utara, timur ke tribun barat itu dihalangi oleh polisi, sehingga orang-orang yang nggak bisa masuk ke tribun barat itu balik lagi. Dan ketika orang-orang balik lagi ke tempat semula, itu bertabrakan dengan orang-orang yang mau menuju ke tribun barat, dan akhirnya terjadi tabrakan. Dan orang-orang ini juga sebenarnya ingin keluar ya, ingin mengevakuasi diri. Namun ternyata dari 8 exit yang tersedia, 8 jalan keluar tersedia, hanya satu pintu yang terbuka, sehingga tidak heran ada 93 orang meninggal dengan 100 orang itu terluka.
tragedi stadion sepak bola terbesar di dunia nomor itu ada di Hillsborough. Nah, ini sebenarnya catatannya lengkap sekali ya di Hillsborough ini ya. Jadi ada event sebelum, event pas kejadian, dan event sesudah. Event sebelumnya itu, jadi pada tahun 1981 ada pertandingan Piala FA di semifinal antara Tottenham Hotspur dengan Wolverhampton Wanderers. Pada saat itu ada kejadian mengakibatkan 38 orang mengalami luka-luka. Nah, luka-lukanya ini lumayan parah ya, ada yang tangannya patah, ada yang kakinya patah, bahkan ada yang tulang rusuknya juga patah. Nah, pada saat itu sebenarnya polisi itu bilang bahwasannya 38 orang yang terluka ini sebenarnya bisa parah, bisa lebih parah, bisa meninggal jikalau polisi itu tidak mengizinkan orang-orang itu untuk mengevakuasi diri dengan aman. Namun pada saat itu pemilik dari Sheffield Wednesday ini yang memiliki stadion di Hillsborough ini ya, pemilik dari Sheffield Wednesday ini, Bert McGee, berkata bahwasannya Bollocks, no one would have been killed. Jadi si Bert McGee ini menyanggah pernyataan polisi yang berkata bahwasannya orang-orang yang 38 orang ini yang tadi luka berat karena pertandingan Tottenham Hotspur lawan Wolverhampton Wanderers itu bisa meninggal. Nah, si Bert McGee ini nggak percaya gitu. Itu semuanya hanya omong kosong lah. Nggak akan ada orang yang meninggal pada saat kejadian itu. Jadi si Bert McGee ini dia mengabaikan weak signal ya, mengabaikan tanda-tanda bahwasannya kalau misalnya dibiarkan ini bisa menjadi parah. Nah, kejadian yang lebih parah terjadi di tahun 1989. Pada saat itu ada pertandingan antara Liverpool dan Nottingham Forest. Liverpool dan Nottingham Forest ini bukanlah pemilik dari Hillsborough Stadium ini. Seperti tadi dijelaskan, Hillsborough Stadium ini adalah dimiliki oleh Sheffield Wednesday. Hillsborough Stadium ini dipakai untuk melaksanakan pertandingan antara Liverpool dengan Nottingham Forest sebagai tempat netral. Ya, jadi tidak ada di sini sebenarnya ya, tidak ada tuan rumah yang sah gitu, karena ini sebenarnya adalah tempat netral. Nah, pada saat itu adalah pertandingan FA Cup juga ya, juga di semifinal. Jadi kalau di Tottenham Hotspur lawan Wolverhampton Wanderers itu juga terjadi pada saat FA Cup di semifinal. Nah, sebenarnya si FA ini, PSSI-nya Inggris ini sudah menjadwalkan untuk pertandingan Liverpool lawan Nottingham Forest ini dijadwalkan di jam 3 sore pada 15 April. Dan fans disarankan untuk datang lebih awal 15 menit sehingga siap ketika peluit pertandingan dimulai itu dibunyikan. Kejadian di Hillsborough Stadium ini banyak memakan korban dari supporter Liverpool. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari petanya, sebenarnya supporter Liverpool ini dia banyak berdatangan dari Leppings Lane. Leppings Lane itu nama sebuah jalan ya. Jadi Leppings Lane ini akan membawa supporter itu ke ujung utara dan ujung barat dari stadion si Hillsborough ini. Di ujung utara dan ujung barat dari stadion Hillsborough ini mampu untuk menampung 24.256 fans dan ada 23 turnstiles. Jadi turnstile ini adalah kayak gerbang yang hanya bisa dimasuki oleh satu orang ya, seperti kita ke komuter lain itu kan satu-satu tuh ada gerbangnya tuh, turnstile itu namanya. Nah, itu di situ otomatis ada ada bottleneck gitu ya, ada leher botol, ada penyempitan di situ, sehingga tadi yang 24.000 orang itu kemudian harus merapat sehingga bisa masuk ke turnstile tersebut. Nah, itu kejadian di Liverpool, tapi kejadian itu tidak terjadi di Nottingham Forest karena di Nottingham Forest itu sisinya berbeda. Kalau tadi Liverpool itu ngambil sisi utara dan sisi barat, maka untuk Nottingham Forest ini mengambil sisi selatan dan sisi timur. Nah, ini dipisah agar tidak berbentrokan satu sama lain. Untuk Nottingham Forest sendiri itu mendapatkan 37 turnstile. Jadi lebih banyak ya dibandingkan dengan Liverpool. Melihat dari sejarah antara Liverpool dengan Nottingham Forest, sebenarnya fans itu lebih banyak di Liverpool dibandingkan dengan Nottingham Forest. Namun di sini malah justru fans Liverpool mendapatkan akses yang lebih narrow, yang lebih sempit ya, dibandingkan dengan akses dari
dibandingkan dengan akses untuk supporter dari Nottingham Forest tersebut. Namun memang dapat dipahami kenapa dapat lebih sedikit Liverpool, karena tadi sisi utara dan barat itu lebih dekat ke jalan Lappings ya, Lappings Line itu. Itu adalah akses untuk supporter dari Liverpool. Ada sekitar 5.000 fans pada saat itu berusaha masuk ke dalam stadion. Jadi bottleneck yang menyempit di situ, turnstile-nya sangat sempit ya. Ada safety concern di situ, ke rise up ya, muncul di permukaan, dan kemudian itu terbaca oleh polisi yang ada di situ. Kemudian polisi di situ memutuskan untuk membuka gate C ya. Gate C ini sebetulnya adalah gate untuk keluar, jadi sangat besar, sehingga supporter dari Liverpool ini nggak usah lewat turnstile lagi, jadi masuk aja lewat gate C ini. Kemudian juga diikuti dengan pembukaan gate B dan juga gate A. Nah, dengan pembukaan 3 gate ini, akhirnya supporter Liverpool ini bisa masuk dengan cukup leluasa ya. Itu istilahnya adalah steadily at a fast walk. Jadi bisa berjalan dengan lumayan cepat. Ada miss di sini sebenarnya ya. Maksud dari polisi itu baik ya, untuk mencegah overcrowded atau berdasarkan secara berlebihan di luar ya. Namun setelah dibuka gate C, gate B, dan gate A, ternyata alur orang ini masuk secara sangat banyak ke fans 3 dan fans 4 ya. Jadi fans itu adalah bagian dari tribun. Kenapa di fans 3 dan fans 4? Karena di situ ada gang ya, ada akses masuk yang tadi lanjutan dari gate, sehingga supporter itu ya dari gate C, B, A masuk kemudian ke terowongan itu ya, ke narrow channel itu, kemudian menyebar di gate 3 dan gate 4. Nah, ini yang nggak diantisipasi karena si channel ini ya, ketika masuk ini lumayan sempit, dan ketika menyebar di gate 3 dan gate 4 itu ternyata ya tidak bisa di-manage untuk crowd-nya, sehingga mengakibatkan orang itu terus datang. Sementara pada saat itu di Liga Inggris ya, di Inggris itu masih ada pagar pembatas antara tribun dengan stadion ya, sehingga terus datang orang yang udah datang tuh terdorong terus ke bawah, sehingga mengakibatkan mereka tergencet di bawah. Ini mirip-mirip sama kejadian sebelumnya. Pada akhirnya kejadian ini mengakibatkan 96 orang meninggal, dan sebagai dampaknya juga setelah kejadian itu kita melihat bahwasannya untuk di Liga Inggris ya, di Liga Inggris Divisi 1 dan Divisi 2, Premier League dan Championship, itu kita melihat stadion itu tidak ada lagi barrier pembatas ya. Sebenarnya itu adalah langkah safety-nya ya. Jadi kalau misalnya terjadi overcrowded, penonton itu masih bisa mengevakuasi dirinya itu di tengah lapangan ya. Jika kejadian-kejadian kayak di Hillsborough itu tidak akan terjadi lagi, khususnya di Liga Inggris. Tragedi stadion sepak bola terbesar nomor 8 itu terjadi di Accra. Pada saat itu ada pertandingan antara Accra Hearts of Oak dan Asante Kotoko. Dua klub ini merupakan grup yang paling sukses di Ghana, sehingga no wonder ya, tidak heran bahwasannya banyak orang yang datang di pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut menghasilkan skor 2-1 untuk kemenangan Accra Hearts of Oak. Hal ini mengakibatkan fans dari Asante Kotoko kecewa, sehingga fans dari Asante Kotoko ini mulai untuk melemparkan tempat duduk plastik ya, yang pada saat itu ada stadion, dilemparkan ke dalam lapangan. Juga botol-botol pokoknya dilemparin ke lapangan sebagai bentuk kekecewaan dari mereka. Nah, ternyata kejadian ini direspon oleh polisi dengan menembakkan gas air mata. Nah, ini mirip-mirip nih sama kejadian nomor 2 nanti ya. Dengan penembakan gas air mata ini ternyata mengakibatkan orang-orang itu panik ya, berlarian kemudian mencari jalur untuk evakuasi. Dan naasnya beberapa jalur evakuasi itu terkunci karena sebenarnya masih ada pertandingan ya pada saat itu ya. Jadi masih terkunci ya, pertandingannya belum selesai tuh. Pintu masih terkunci, sementara kepanikan terjadi, gas air mata pun masih ada di stadion. Ya akhirnya jatuhlah korban sebanyak 116 orang itu meninggal karena aspeksia, dan ada 10 orang fans itu meninggal karena trauma. Sebenarnya desain dari stadion ini sudah dikomen oleh Ghana Institute of Architects. Mereka memanggil atau menyebut desain dari stadion Accra ini sebagai perangkap kematian, karena desain untuk exit itu kayak bottleneck gitu ya, kayak menyempit gitu. Tragedi sepak bola terbesar nomor 2 ini saya pikir Chef Rizjan sudah tahu ya, karena ini terjadi
di negara kita sendiri, dan ini terjadi baru-baru ini. Ya, itu adalah tragedi Kanjuruhan. Ya, pada saat itu ada pertandingan antara Persebaya melawan Arema. Pertandingan sendiri berlangsung dengan aman, tidak ada insiden yang signifikan di situ. Namun pada saat itu memang tim tuan rumah Arema kalah 3-2 melawan Persebaya. Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Ini merupakan sejarah baru antara Persebaya dan Arema, di mana Arema itu kalah di kandangnya sendiri. Menurut catatan di Wikipedia, itu ada 4 orang yang berasal dari tribun nomor 9 dan tribun nomor 10 itu masuk ke dalam lapangan untuk berselfie dengan para pemain. Nah, ternyata ketika masuk ke dalam lapangan ya untuk berselfie dengan para pemain, ini direspon oleh kepolisian yang masih ada di situ dengan pengusiran ya. Pengusiran yang di sini tercatat seperti menarik kaos, kemudian juga beat them gitu. Ini kayak menghajar mereka gitu. Dan ini memantik supporter-supporter lain yang ada di tribun yang ada di stadion ini merasa terpanggil, karena sebenarnya yang ditarik itu adalah temannya mereka sendiri. Akhirnya lebih banyak orang dari supporter Arema itu masuk ke dalam lapangan. Dan ternyata ini direspon lebih lanjut oleh polisi ya dengan menembakkan gas air mata. Dan kemudian sekitar 3.000 supporter Aremania ini turun ke lapangan ya. Sebenarnya niatnya adalah untuk meminta penjelasan kepada Arema kenapa sih ini bisa terjadi, kemudian memberikan semangat dan lain-lain lah ya. Karena ini baru terjadi nih kekalahan dari Persebaya di kandang Arema sendiri selama bertahun-tahun. Nah, ini tercatat dari tribun nomor 12. Ya, 23 tahun nggak pernah kalah di kandang, sekarang kalah. Dari kepolisian sendiri sudah mencoba ya dengan berbagai macam cara untuk mengembalikan supporter ke tribun masing-masing gitu ya, tapi ternyata tidak bisa. Dan ternyata dari supporter juga mulai melempar benda-benda ya, merusak kendaraan polisi, kemudian juga mulai membakar di stadion. Hal ini memicu polisi untuk menggunakan gas air mata. Polisi menargetkan tribun nomor 12, 10, 11, dan 14. Nah, penggunaan gas air mata ini mengakibatkan kepanikan di stadion, yang mana kepanikan ini memicu orang-orang untuk segera keluar dari stadion. Stance tribun yang kena gas air mata itu adalah tribun 10, 11, 12, dan 14 yang ditargetkan. Nah, dari tribun 10, 11, 12, 14 itu sebenarnya ketika gas air mata itu ditembakkan, nah itu pintu yang paling dekat untuk keluar ya pintu di masing-masing gate masing-masing ya, 12, 13, dan 14. Hanya saja di 3 pintu itu yang bisa dibuka hanya pintu nomor 14, sehingga mengakibatkan sekian banyak orang dengan segala kepanikan itu akhirnya masuk berusaha untuk meraih akses ke gate nomor 14. Dan sayangnya banyak orang yang gagal untuk melalui gate 14 ini, terbukti dengan banyaknya korban yang jatuh di gerbang nomor 13 dan 14. Setelah diselidiki lebih lanjut ya, ternyata banyak yang mengalami sesak napas. Menurut catatan dari Washington Post, kepolisian yang berjaga di pertandingan antara Persebaya dan Malang ini menembakkan setidaknya 40 kali gas air mata ke crowd ya, ke kerumunan dalam hanya 10 menit. Dan kejadian ini mengakibatkan 133 orang meninggal dan 583 orang terluka, dengan korban ke 135 itu meninggal di 24 Oktober 2022. Jadi korban ini mendapatkan itu dulu ya, mendapatkan trauma dulu ya, mendapatkan luka dulu, kemudian setelah dirawat ternyata tidak berhasil untuk menyembuhkan, kemudian akhirnya meninggal. Jadi dari 18 Oktober 2022 kejadian sampai 24 Oktober 2022 itu ada 135 orang meninggal akibat tragedi di Kanjuruhan. Tragedi stadium sepak bola terbesar di dunia nomor 1 itu terjadi di Estadio Nacional Leicester 24 Mei tahun 1964. Pada saat itu Peru menjamu Argentina di Estadio Nacional in Lima. Pertandingan ini sebenarnya sebagai pertandingan kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo ya. Dan ini sangat penting untuk Peru agar bisa lolos ke
Tokyo. Pertandingan ini mendatangkan 53.000 orang kepada stadium. Ini bisa dibayangkan ya, tahun 1964 itu sudah sangat lama, tapi sudah sangat banyak orang yang datang, sebanyak 53.000 orang itu. Pada saat itu sebenarnya Argentina tuh sudah unggul 1-0, tapi di menit ke-84 Peru ternyata berhasil mencetak gol. Namun gol ini dianulir oleh wasit dari Uruguay, Angel Eduardo Pasos. Supporter Peru tidak senang, kemudian mengamuk, kemudian masuk ke dalam lapangan. Ya, untuk mencegah agar tidak ada orang lagi yang turun ke lapangan, akhirnya polisi Peru itu menembakkan gas air mata ke tribun utara, sehingga mengakibatkan kepanikan di situ. Akhirnya orang-orang berusaha untuk keluar dari stadion. Kemudian ternyata ketika mau keluar ke stadion ya turun gitu ya, menggunakan tangga dari tribun ke level jalanan itu bertemu dengan pintu yang tertutup. Nah, ini mengakibatkan desak-desakan drama sangat ya. Pintu tertutup sementara alur orang itu yang panik banyak. Ini sebenarnya mirip ya kayak di Kanjuruhan. Makin banyak orang ya, dengan pintu yang masih tertutup ya akhirnya jatuhlah di situ banyak korban. Menurut catatan ada 328 orang meninggal pada saat itu, sangat banyak sekali dibandingkan dengan Kanjuruhan 135 orang. Masih lebih sedikit daripada kejadian di Peru ini. Kemudian menurut beberapa catatan juga, sebenarnya catatan 328 orang meninggal ini sebenarnya bisa lebih banyak jikalau orang-orang yang terkena tembakan dari polisi itu juga dihitung. Jadi benar-benar kejadian ini tuh sangat amat besar dia di Estadio Nacional Disaster di Peru ini. Di 10 tragedi di stadion sepak bola ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan sebenarnya. Yang pertama adalah banyak kejadian itu terjadi di akses keluar dan masuk, sehingga nanti ya kita kalau misalnya nonton sepak bola di stadion ini benar-benar harus melihat timing yang tepat untuk keluar ataupun untuk masuk. Jika memang terlalu banyak orang yang keluar atau masuk, baiknya kita tidak memaksakan. Kemudian yang kedua ya kejadian 3 besar di tragedi stadion sepak bola ini itu terjadi karena ada polisi yang menembakkan gas air mata, sehingga memang sangat diharapkan agar polisi itu tidak lagi menggunakan air mata untuk menangani kerumunan yang ada di stadion. Jadi tolong dibedakan kerumunan di stadion dengan demonstrasi di jalan, dimana kalau demonstrasi di jalan kan aksesnya banyak yang bisa kemana ya, tapi kalau di stadion itu aksesnya sempit, sehingga kalau sampai ada kepanikan itu pasti akan menimbulkan korban jatuh yang sangat banyak. Dari 10 kejadian di stadion ini, semuanya itu adalah kasus-kasus yang sangat berkaitan dengan kasus perdesakan, aspeksia, brain hemorrhaging ya. Jadi luka pendarahan di otak ya. Ini semuanya mirip-mirip. Jadi bukan karena stadion roboh, bukan karena ada petir, bukan karena ada apa, tapi karena memang berdesak-desakan. Dan ini yang harus kita waspadai sangat ya, risiko berdesak-desakan ini ketika kita datang ke stadion. Gua Agung Katigaku juga turut berduka cita untuk korban-korban yang jatuh di semua lapangan sepak bola ini. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk di like video ini, kemudian di subscribe channelnya. Apabila ada pertanyaan silahkan di komen. Gua Agung Katigaku, salam selamat.